Tuhan di planet bumi. Dalam mencari kebahagiaan dan immortalitas, manusia benar-benar berusaha untuk meningkatkan diri menjadi Tuhan-Tuhan, bukan karena alasan kualitas ilahiyah, melainkan karena alasan agar bisa mengatasi usia tua dan kesengsaraan manusia. Pertama-tama harus meraih kendali ilahiyah atas lapisan dasar biologi kita sendiri. Jika kita pernah mencapai kekuatan untuk merekayasa kematian dan penderitaan keluar dari sistem, kekuatan yang sama mungkin akan cukup untuk merancang sistem kita dalam hampir setiap hal yang kita sukai dan memanipulasi organ-organ, emosi, dan inteligensia kita dengan cara yang dahsyat. Anda bisa membeli untuk diri Anda sendiri kekuatan Hercules, sensualitas Afrodit, kebijaksanaan Athena, atau kegilaan Dionysus jika itu yang ingin Anda tuju. Hingga sekarang, kekuatan manusia yang semakin meningkat bertumpu pada peningkatan alat-alat eksternal kita. Pada masa depan, hal itu mungkin akan lebih bertumpu pada peningkatan tubuh dan pikiran manusia, atau menggabungkan langsung dengan alat-alat kita. Meningkatkan manusia menjadi Tuhan mungkin akan menempuh satu dari tiga jalan ini: rekayasa biologis, rekayasa siborg, dan rekayasa benda-benda non-organik. Rekayasa biologis dimulai dengan pandangan bahwa kita masih jauh dari mewujudkan potensi penuh tubuh organik kita. Selama 4 miliar tahun, seleksi alam telah mengutak-atik tubuh ini sehingga kita berubah dari ameba menjadi reptil, lalu mamalia hingga sapiens. Namun meski demikian, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa sapiens adalah stasiun terakhir. Secara relatif, perubahan gen, hormon, dan neuron cukup untuk mentransformasi Homo erectus yang tak bisa menghasilkan apa-apa yang mengesankan selain pisau yang tajam menjadi Homo sapiens yang menghasilkan pesawat ruang angkasa dan komputer. Siapa tahu yang akan dihasilkan dari beberapa perubahan lagi pada DNA, sistem hormon, atau struktur otak kita. Rekayasa bio tidak akan menunggu dengan sabar seleksi alam untuk mengerjakan sihirnya. Para perekayasa biologi lah yang akan menggarap tubuh sapiens lama dan secara sengaja menulis ulang kode genetiknya, menata ulang sambungan sirkuit otak, mengubah keseimbangan biokimiawinya, dan bahkan menumbuhkan organ-organ yang sama sekali baru. Rekayasa siborg akan bergerak maju selangkah di depannya, menggabungkan tubuh organik dengan alat-alat non-organik seperti tangan bionik, mata artifisial, atau jutaan robot nano yang akan menavigasi aliran darah kita, mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan. Siborg seperti itu bisa memiliki kemampuan yang jauh di luar kemampuan tubuh organik manapun. Misalnya, semua bagian dari satu tubuh organik harus dalam kontak langsung dengan tubuh organik lainnya agar berfungsi. Jika otak seekor gajah berada di India, kedua mata dan telinganya ada di China, dan kakinya ada di Australia, maka gajah itu sangat mungkin mati, dan sekalipun dalam pengertian tertentu ia hidup, ia tidak bisa melihat, mendengar, atau berjalan. Sebaliknya, siborg bisa eksis dalam beberapa tempat berbeda pada saat yang sama. Seorang dokter siborg bisa menjalankan operasi darurat di Tokyo, di Chicago, dan di stasiun ruang angkasa di Mars tanpa meninggalkan kantornya di Stockholm. Ia hanya akan membutuhkan koneksi internet cepat dan beberapa pasang mata dan tangan bionik. Kalau dipikir-pikir lagi, mengapa harus sepasang, bukan 4? Itu pun sesungguhnya bahkan tidak berguna. Mengapa siborg harus memegang pisau bedah dengan tangannya sendiri kalau bisa menghubungkan pikirannya langsung dengan alat-alat?
Ini mungkin terdengar seperti fiksi sains, tetapi itu sudah menjadi realitas. Belum lama ini, sejumlah monyet sudah belajar untuk mengendalikan tangan dan kaki bionik yang dilepaskan dari tubuh mereka melalui elektroda yang ditanam di otak. Para pasien lumpuh mampu menggerakkan organ-organ bionik atau mengoperasikan komputer dengan kekuatan pikiran saja. Jika Anda mau, Anda sudah bisa mengendalikan jarak jauh alat-alat elektronik di rumah dengan menggunakan helm elektronik pembaca pikiran. Helm itu tak membutuhkan pencangkokan otak. Ia berfungsi dengan membaca sinyal-sinyal elektrik yang menjalar di kulit kepala Anda. Jika Anda ingin menyalakan lampu di dapur, Anda cukup mengenakan helm itu, membayangkan isyarat mental yang sudah diprogram. Misalnya membayangkan tangan kanan bergerak dan menekan tombol untuk menyalakan. Anda bisa membeli helm itu secara daring hanya dengan harga $400. Meskipun demikian, rekayasa Seaborg pun relatif konservatif, mengingat asumsinya bahwa otak organik akan tetap menjadi pusat pengendali kehidupan. Pendekatan yang lebih berani membebas tugaskan bagian-bagian organik sekaligus dan berharap merekayasa benda-benda non-organik sepenuhnya. Jangan saraf akan digantikan oleh perangkat lunak pintar yang bisa menyusuri dunia virtual dan non-virtual yang bebas hambatan-hambatan kimiawi organik. Setelah 4 miliar tahun berkelana di dalam lingkup organik, kehidupan akan menyeruak pada keluasan alam inorganik dan akan mengambil bentuk-bentuk yang tidak bisa kita bayangkan, bahkan dengan impian kita yang paling liar sekalipun. Lagi pula, impian-impian kita yang paling liar masih produk dari kimia organik. Menyeruak keluar dari alam organik bisa juga memungkinkan kehidupan akhirnya menyeruak keluar dari planet bumi. Selama 4 miliar tahun, kehidupan tetap terkurung dalam satu bintik mungil planet ini karena seleksi alam membuat semua organisme akhirnya tunduk pada kondisi-kondisi unik batu melayang ini. Bakteri yang paling tangguh pun tidak akan bertahan hidup di Mars. Sebaliknya, suatu kecerdasan artifisial non-organik akan sangat mudah mengolonisasi planet-planet alien. Karena itu, penggantian kehidupan organik dengan makhluk-makhluk inorganik bisa menabur bibit imperium galaktika masa depan yang dikuasai oleh sinis Tuan Data, bukan Kapten Kirk. Kita tahu kemana jalan ini akan membawa kita atau akan seperti apa keturunan ilahiyah kita. Meramalkan masa depan tidak pernah mudah, dan bioteknologi revolusioner menjadikannya semakin sulit lagi karena sama sulitnya memprediksi dampak teknologi-teknologi itu pada bidang-bidang seperti transportasi, komunikasi, dan energi. Teknologi-teknologi untuk memperbarui manusia juga mendatangkan jenis tantangan yang sama sekali berbeda, karena teknologi-teknologi itu bisa digunakan untuk mentransformasi pikiran dan hasrat manusia. Maka orang yang memiliki pikiran serta hasrat masa kini secara definisi tidak bisa memahami implikasi-implikasinya. Selama ribuan tahun, sejarah penuh dengan lonjakan-lonjakan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Namun satu hal yang tetap, kemanusiaan itu sendiri, alat-alat dan institusi-institusi kita sangat berbeda dari yang ada pada masa biblikal, tetapi struktur terdalam pikiran manusia tetap sama. Itulah sebabnya kita masih bisa menemukan diri kita sendiri di antara halaman-halaman Injil, dalam tulisan-tulisan Confucius, atau dalam tragedi-tragedi Sophocles dan Euripides. Karya-karya klasik itu diciptakan oleh manusia seperti kita, sehingga kita merasa bahwa mereka berbicara tentang kita. Dalam potret teater modern,
Oedipus, Hamlet, dan Othello bisa mengenakan jeans dan kaos serta punya akun Facebook, tetapi konflik-konflik emosional mereka tetap sama sebagaimana drama aslinya. Meskipun demikian, ketika teknologi memungkinkan kita untuk merekayasa ulang pikiran manusia, Homo sapiens akan hilang. Sejarah manusia akan sampai titik akhir dan sebuah jenis proses yang sama sekali baru akan bermula, di mana orang-orang seperti Anda dan saya tidak bisa memahaminya. Banyak ahli berusaha memprediksi seperti apa dunia pada 2100 atau 2200. Ini membuang-buang waktu. Seperti prediksi yang berguna harus memperhitungkan kemampuan merekayasa ulang pikiran manusia, dan ini tidak mungkin. Ada banyak jawaban bijak pada pertanyaan, apa yang akan dilakukan orang dengan pikiran seperti kita pada bioteknologi? Namun tidak ada jawaban bagus untuk pertanyaan, apa yang akan dilakukan makhluk-makhluk dengan pikiran yang berbeda pada bioteknologi? Yang bisa kita katakan hanyalah bahwa orang yang serupa dengan kita mungkin menggunakan bioteknologi untuk merekayasa ulang pikiran mereka sendiri, dan pikiran-pikiran masa kita sekarang tidak bisa menjangkau apa yang mungkin terjadi berikutnya. Meskipun detailnya kabur, tetapi kita tetap bisa yakin tentang arah umum sejarah. Pada abad ke-21, proyek besar ketiga manusia adalah mendapatkan kekuatan ilahiyah penciptaan dan destruksi untuk kita, kemudian meningkatkan Homo sapiens menjadi Homo Deus. Proyek ketiga ini jelas memasukkan dua proyek pertama dan digerakkan oleh keduanya. Kita menginginkan kemampuan untuk merekayasa ulang tubuh dan pikiran kita secara berurutan. Di atas itu semua, untuk meloloskan diri dari usia tua, kematian, dan penderitaan. Tetapi begitu kita mendapatkannya, siapa pula yang tahu apa yang akan kita lakukan dengan kemampuan seperti itu? Jadi, mungkin kita bisa berpikir agenda baru manusia sesungguhnya hanya berisi satu proyek dengan banyak cabang, mencapai keilahian. Jika ini terdengar tidak ilmiah atau benar-benar esentrik, itu karena orang sering salah memahami makna keilahian. Keilahian bukanlah kualitas metafisik yang samar, dan ia tidak sama dengan kemahakuasaan. Ketika berbicara tentang memperbarui manusia menjadi Tuhan, cobalah pikirkan dengan pemahaman tentang dewa-dewa Yunani atau Hindu, bukan Bapa di surga yang maha kuasa ala Injil. Keturunan-keturunan kita masih akan memiliki kelemahan-kelemahan, kekakuan-kekakuan, dan keterbatasan-keterbatasan sebagaimana dimiliki Zeus dan Indra. Namun mereka bisa mencintai, membenci, menciptakan, dan menghancurkan dengan kekuatan yang jauh lebih dikdaya ketimbang kita. Sepanjang sejarah, kebanyakan dewa diyakini tidak memiliki kemahakuasaan, tetapi kemampuan super spesifik, seperti kemampuan merancang dan menciptakan makhluk hidup, mentransformasi tubuh mereka sendiri, mengendalikan lingkungan dan cuaca, membaca pikiran dan berkomunikasi dari jarak jauh, bepergian dengan kecepatan tinggi, dan tentu saja bebas dari kematian serta hidup selamanya. Manusia sedang punya urusan untuk memperoleh semua kemampuan itu dan lebih banyak lagi. Kemampuan-kemampuan tradisional tertentu yang dulu dianggap ilahiyah selama beberapa milenia, hari ini sudah menjadi sangat umum sehingga kita nyaris tak pernah memikirkannya. Rata-rata orang sekarang bergerak dan berkomunikasi dalam jarak jauh dengan cara yang jauh lebih mudah ketimbang dewa-dewa lama Yunani
Hindu, atau Afrika. Misalnya, masyarakat Igbo di Nigeria percaya bahwa dewa pencipta cuku mula-mula ingin membuat orang immortal. Dia mengirim seekor anjing untuk memberitahu bahwa ketika seseorang mati, mereka harus memercikkan abu ke atas mayatnya dan mayat itu akan kembali hidup. Sayang sekali, anjing itu kelelahan dan membuang-buang waktu di jalan. Cuku yang tak sabar kemudian mengirim seekor domba untuk memberitahu agar anjing bergegas menyampaikan pesan penting tersebut. Sayangnya, ketika domba sampai ke tujuannya, ia merebut instruksi itu dan memberitahu manusia untuk menguburkan orang yang mati sehingga membuat kematian menjadi permanen. Itulah kenapa kita sekarang sebagai manusia harus mati. Andai saya cukup punya akun Twitter, tidak mengandalkan anjing yang lemot serta domba dungu untuk menyampaikan pesan. Dalam masyarakat agrikultur kuno, banyak agama yang anehnya sangat sedikit memperhatikan masalah metafisik dan kehidupan orang mati dan kehidupan setelah mati. Yang terjadi, agama-agama itu fokus pada isu yang sangat duniawi tentang menaikkan hasil pertanian. Maka, Tuhan Perjanjian Lama tidak pernah menjanjikan pahala dan hukuman setelah kematian. Yang ada, dia memberitahu kaum Israel bahwa jika kalian menjalankan dengan hati-hati perintah yang saya berikan kepada kalian, maka saya akan mengirimkan hujan ke tanah musim ini, dan kalian akan panen biji-bijian anggur dan minyak. Saya akan menyediakan rumput di ladang untuk ternak, dan kalian akan makan dan kenyang. Berhati-hatilah, jika tidak, hati kalian akan memperdaya kalian, dan kalian akan berbelok untuk mengabdi kepada tuhan-tuhan lain dan menyembah mereka. Murka Tuhan akan membakar kalian sehingga Dia akan mencegah langit dan hujan tidak akan turun. Tanah tidak akan menghasilkan produksi, dan kalian akan cepat terhadang dari tanah yang baik yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kalian. Ulangan bab 2 ayat 13-17. Para ilmuwan kini bisa melakukan hal yang jauh lebih baik ketimbang Tuhan Perjanjian Lama. Berkat penyubur buatan, insektisida industrial, dan tanaman modifikasi genetik, produksi pertanian kini bisa melampaui ekspektasi paling tinggi para petani kuno yang mereka sandarkan pada tuhan-tuhan mereka. Dan negara Israel yang kering tidak lagi takut Tuhan yang marah akan mencegah langit dan menghentikan hujan. Arena orang Israel belum lama ini sudah membangun pabrik penyulingan besar di pantai Mediterania, sehingga kini mereka bisa mendapatkan semua air minum dari laut. Sejauh ini, kita sudah berkompetisi dengan tuhan-tuhan lama dengan menciptakan alat-alat yang lebih bagus. Pada masa depan yang tidak terlalu jauh, kita mungkin menciptakan manusia super yang akan melampaui tuhan-tuhan kuno, bukan dalam hal alat-alat mereka, melainkan dalam kemampuan badaniah dan mental. Namun, jika dan ketika kita sampai di sana, keilahian akan menjadi duniawi sebagaimana dunia maya. Keajaiban di antara keajaiban yang sudah kita anggap biasa saja.
Kita bisa cukup yakin bahwa manusia akan melakukan upaya untuk memperoleh keilahian karena manusia punya banyak alasan untuk menambahkan peningkatan semacam itu dan banyak cara untuk mencapainya. Sekalipun jika salah satu jalan ternyata jalan buntu, rute-rute alternatif akan tetap terbuka. Misalnya, kita mungkin menemukan bahwa gen manusia amat sangat terlalu rumit untuk manipulasi serius. Tetapi ini tidak akan mencegah pengembangan antarmuka komputer otak, robot nano, atau kecerdasan artifisial AI. Tetapi tidak perlu panik. Sekurang-kurangnya tidak dalam waktu dekat. Memperbarui sapiens akan merupakan proses historis bertahap, bukan wahyu ala Hollywood. Homo sapiens tidak akan dihabisi oleh pemberontakan robot. Homo sapiens kemungkinan akan meningkatkan kapasitas dirinya selangkah demi selangkah, menyatu dengan robot dan komputer. Dalam proses itu, sampai keturunan kita akan memandang ke belakang dan menyadari bahwa mereka tidak lagi jenis binatang yang menulis Injil, membangun tembok besar Cina, tertawa dalam keunikan Charlie Chaplin. Ini tidak akan terjadi dalam sehari atau setahun. Ini sudah terjadi saat ini dalam perbuatan-perbuatan duniawi. Setiap hari, jutaan orang memutuskan untuk menyerahkan kepada telepon pintar kendali atas kehidupan mereka atau mencoba obat antidepresan baru dan lebih efektif dalam memburu kesehatan, kebahagiaan, dan kekuasaan. Manusia akan pelan-pelan mengubah pertama-tama salah satu fitur dan kemudian fitur lain. Dalam memburu kesehatan, kebahagiaan, dan kekuasaan, manusia akan pelan-pelan mengubah pertama-tama salah satu fitur dan kemudian fitur yang lain dan yang lain lagi sampai mereka tidak lagi menjadi manusia.